gitu. Aku bilang gak enak badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, my beloved students, kakak-kakak, I think this is our last meeting before we have our holidays for Idul Fitri. Yeah, and I think after this we will have several meetings more before we face our practice tests, ya kan? And then our final semester, not final semester. Kita bilangnya ujian penilaian akhir PAT ya, sekarang kita bilangnya. Ya. Nah, untuk ini last week I've asked you to make the list of regular and irregular verbs. Ada yang sudah mengirimkan ya, banyak, beberapa lah dari sekian banyak orang. Ada yang sudah mengirimkan. Nah, ada juga yang beberapa itu yang silapnya itu bagaimana? Silapnya itu tidak membedakan antara regular dengan irregular. Nah, kemarin sudah Ustazah suruh ya kakak-kakak bedakan ya, yang mana regular, yang mana irregular. Dan for your information, ini sudah kita jelaskan beberapa kali, yang regular verb itu adalah yang ditambah di or ed, yang ditambah d atau ed, itu yang kita bilang regular. Contohnya ini. Nih, studied. Nggak bisa. Nah, studied ini tambah ed. Nah, jadi kalau yang diakhiri huruf y, sebelumnya huruf konsonan seperti ini, diakhiri huruf y, sebelumnya konsonan seperti ini, study. Please change the word y into I and then you add by ed. Tapi kalau yang seperti ini played, ya play is ended by y, but the word before the word, the alphabet, apa kita bilangnya? The letter before y is a vowel, ya. Jadi tapi huruf sebelum huruf y ini vowel dia, huruf vokal a i u e o nih. Nah, jadi nggak diganti, langsung aja kita tambahkan ed. Seperti ini, played, playing. Tuh. Nah, contoh lain kayak study, cry. Cry is ended by y and the letter before is r. It's a consonant. Jadi kita ganti dulu y-nya into I. Huruf y-nya kita ganti menjadi i. Huruf y kita ganti jadi i, kemudian ditambah ed. Cry, cried. Nah, seperti ini. Carry, ini juga carried. Nah, jadi huruf y-nya itu diganti ya Kak ya, menjadi huruf i. Kemudian baru ditambah ed. Tapi kalau diakhiri huruf y, huruf sebelumnya adalah huruf vokal, vowel, tidak, tinggal tambah aja ed. Paham sampai sini? Paham? Ya, is menjadi was, am juga menjadi was, are menjadi were. Kemudian have, had, study, studied. Jadi kalau negatifnya pakai did not. Ustazah sudah kasih ya pelajarannya, apa nama pelajaran. Ustazah sudah kasih materinya untuk past simple
Udah ada kan Ustazah kirim filenya? Filenya sudah dikirim ya. Nah, kemudian regular, played, cried, carried, collected. Nah, kalau untuk bentuk past simple negatifnya pakai did not. Kemudian ini yang contoh irregular verb. Irregular verb yang kata kerja yang tidak beraturan, give ya, menjadi gave. Verb 3-nya given. Give, gave, given. Kemudian go, went, contohnya ini ya. Look masuk apa ini Kak? Looked. Regular. Ya, kemudian lose, lost sebenarnya. Like, ini masuk, kalau like masuk apa? Regular. Explained, regular. Catch, caught, irregular. Walked. Iya, pokoknya yang ditambahinya. Eat, ate, have, udah ini tadi. Wake, woke, go, went, do, did, know, knew, come, came, come. Come kalau kami. Get, got, atau gotten, ada yang attend, attended, ini adalah irregular. Oke. Sudah, kalian pindahkan ke buku? Ya, ada yang sudah mengirim, ada yang belum. Ya, mudah-mudahan yang belum juga sudah mengerjakan. Oke, ini dia menceritakan dalam pengalaman dia waktu masih baby. Terus kita lihat nanti contohnya. Nah, ini ada lagi ya. Lupa. Inilah dia yang harus dibedakan. Jadi ya, nanti Ustazah mau suruh kakak-kakak untuk membuat cerita about your experience during your holiday. Nah, jadi nanti kita pelajarin bagaimana cara menulisnya, bagaimana cara menceritakannya. Okay, I can find my bag. Where is it? Jadi kan kita sudah belajar simple past-nya ya. Nah, coba kita lihat ini aja dulu sedikit. Ini about, ini jadi kayak apa ya? Kisah masa lalu dia, dari dia bayi nih. When I was a baby, when I could not do anything, my parents and my elder brother took care of me. My brother is 5 years older than me. I didn't sleep with my mom. I slept in a baby cot in my parents' bedroom. My brother slept in his own room. My mom breastfed me for 2 years. Ya. Katanya di sini when I was a baby, dia diceritakan ketika dia masih bayi. Dia menceritakan kisah dia ketika masih bayi. Ya. Dan kakak-kakak bisa lihat itu yang di bold. Kata-kata yang di bold itu bisa nampak. Kata-kata yang di yang dicetak tebal, nampak kan? Bisa nampak kata-kata yang dicetak tebal itu? Nah, ya, jadi kalian harus fokus ke sini, ya. Kalian fokus ke sini bahwa kalau kita, if we talk
about past experience or past events, we must use past simple. Kita harus menggunakan kalimat simple past atau disesuaikan dengan kalimatnya yang bentuk past dia. Bentuk past. Nah, kalau yang seperti ini dia menceritakan pengalaman dia masih kecil, semuanya dalam bentuk past simple ya. Kalau namanya past itu kan ada simple past, past continuous, apalagi past perfect, past future. Nah, bentuk pastnya banyak. Nah, untuk ini yang kita pelajarin ini, if we want to talk about our past experience, nama pelajarannya nanti kita lihat dia namanya adalah text recount. Nah, teks yang mau kita pelajari itu namanya recount. Text recount. Nah, jadi kita lihat juga di sini. When I was a baby katanya. Kalau misalnya kita buat ke dalam bentuk present, I was-nya ini menjadi apa, Kak? Am. When I was a baby menjadi I am a teenager. Nah, sekarang teenager kan? When I could not do anything. Ketika saya tidak bisa melakukan apapun. Kalau sekarang kita bilang I can do anything, ya kan? I can do anything, bukan could not lagi. I can do anything. Took care of me. Kalau dulu saya orang tua dan abang yang menjaga, now I take care of my brother. Misalnya, saya yang menjaga adik saya. Take care of. And then I didn't sleep with my mom. I sleep by myself. Saya tidur sendiri. I sleep alone. Enggak ditidurkan lagi. Kalau masih bayi kan kita masih kecil ya tidurkan ya. Kalau enggak lari sana lari sini lu lompat dulu sampai hancur rumah udah kayak kapal pecah baru tidur. Kalau sekarang kan santai aja tidur, enggak disuruh tidur pun tidur, sambil belajar pun tidur. I sleep in a baby cot in my parents. Nah, I sleep in my own bedroom. Nah, misalnya, ya kan? Sleep. Kemudian breastfed ini mengasih ASI ya, Kak ya. Jadi kalau verb one-nya itu breastfeed. Kalau udah besar nggak breastfeed lagi lah kita ya. Ada yang masih breastfeed di sini sama mama ya? Udah SMP? Mana tahu? Oke. Itu dia contohnya. Ya, bisa kalian lihat dari yang di atas itu perbandingannya si Siti. Siti apa siapa yang bicara semalam? Nah, ini dia. She was a baby, she is an SMP student katanya. She was 3.4, she is a 50 kilogram. Ini perbandingannya, yang lampau dengan yang sekarang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Mengerti kan? Jadi ketika kita mau menceritakan tentang pengalaman yang sudah lewat atau kejadian yang sudah lewat, misalnya you have a special event, misalnya waktu itu saya ikut 17 Agustus Panjat Pinang, dapat saya paling atas, menang, itu special. Habis itu misalnya experience apa? Bisa jadi you fell from bicycle, apa lagi? Saya pernah ada pengalaman hampir tenggelam 2 kali. Itu rasanya luar biasa sekali ya. Ya masih selamat. Kemudian pengalaman apa? Pengalaman mencontek habis itu ketahuan guru. Itu mantap juga itu pengalaman. Pengalaman ngasih contekan sama kawan tapi dia yang dapat nilai bagus, awak dapat nilai 0. Itu mantap juga. Tuh, pengalaman yang bisa dipetik hikmahnya itu ya, Nak ya. Oke, sekarang Ustazah mau kasih materinya. Kemarin
karena kita sudah belajar sedikit banyak tentang simple past, sekarang kita masuk ke ntar ya Kak ya, agak lama dia. Ngoeng 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 gitu-gitu aja. Bah, lama juga ya. Nah, oke. Recount text, nah ini dia. Jadi recount text itu apa? Bisa kalian lihat di sini bahwa recount text itu memiliki fungsi sosial ya. Jadi fungsi sosial ini harus Kakak ingat. Ya karena salah satunya yang harus kalian pahami ketika mempelajari sebuah teks adalah what is the social function. Jadi buat apa sih dibuat teks recount itu? Buat apa? Fungsinya apa? Tujuannya apa? Purpose-nya apa? Yaitu to retell. Jadi intinya retell. Retell artinya menceritakan kembali. Retell artinya menceritakan kembali past events, kejadian-kejadian yang udah lewat, or past experience atau pengalaman yang sudah lewat. In the order they happens, dengan menurut aturan kejadiannya yang sebetulnya. Karena kalau kita menceritakan sesuatu tidak berurutan, nggak runut dia, bingung ya kan jadinya. Nah itu dia. Sampai sini paham nggak apa itu text recount? Text recount adalah teks yang menceritakan kembali, retell. Retell artinya adalah menceritakan kembali, retell. Kalau ada re di depan itu kembali Kak ya. Misalnya refill apa? Iya, isi ulang atau mengisi kembali. Refill, apalagi yang pakai recondition. Review. Iya, review artinya ditinjau ulang ya kan? Dicharge balik, dicharge ulang. Hari apa? Recount juga pakai. Ya, dan lain sebagainya gitu. Itu dia. Oke. Sekarang kita lihat generic structure, strukturnya. Jadi kan kalau kita mempelajari teks, kita lihat struktur dari teks tersebut kan ya. Nah, jadi teks itu dia bagaimana susunannya supaya mudah dipahami, supaya kita ngerti gitu. Nah, jadi kalau generic structure untuk recount teks ini, yang pertama ada namanya orientation. Nah, Kakak kalau pernah belajar naratif pernah kita belajar nggak? Belum ya? Teks naratif adalah contohnya itu mitos, legend, fairy tale, folklore, cerita-cerita rakyat, habis itu folk tale, nah, kayak gitu. Itu kalau untuk naratif. Misalnya The Legend of Tangkuban Parahu, The Legend of Lake Toba, Danau Toba. Itu termasuk ke dalam naratif. A story of a lion and a deer, misalnya deer kancil ya, apa sih, mouse deer kancil ya, ya. Lion and mouse deer, misalnya for example lion and mouse, misalnya
dove and an ant, ceritanya burung dove, burung apa Kak? Merpati. Merpati dan semut misalnya contohnya. Nah, itu fable, termasuk fable. Kalau fable juga masuk dalam naratif. Nah, jadi kalau recount ini experience dia. So we can talk about our sad experience or funny experience, kayak gitu bisa cerita, atau yang cerita yang membuat kita bertanya-tanya, wondering, bisa tuh. Nah, persamaannya adalah dengan naratif di awal kalimat, di awal paragrafnya itu kita sebut dia dengan orientation. Kalau naratif di awal-awalnya juga disebut dengan orientation. Apa itu orientation? Ini ketika kita mau menceritakan sesuatu, kita perkenalkan dulu kan siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Ini kira-kira ini ceritanya tentang apa? Gitu. Di mana kejadiannya, kapan, itu di orientation. Gitu, ngerti kan? Ya, maka disebut di sini orientation adalah introduce the scenes. Dia menceritakan, memperkenalkan scenes. Scenes artinya apa Kak? Iya, atau setting, latarnya, kejadiannya. Tuh. Kemudian setelah itu masuklah ke paragraf kedua, atau kalau misalnya dia berupa terdiri dari satu paragraf aja, orientation itu terdiri dari satu atau dua kalimat, kemudian selebihnya dia adalah events. Events itu kejadiannya, eventsnya bisa satu aja paragraf, bisa dua paragraf, bisa lebih, makanya pakai S-nya dalam kurung. This part retells what happened. Nah, jadi di bagian events itu di paragraf kedua atau di kalimat kedua, di paragraf kedua atau di kalimat kedua itu merupakan events. Jadi rangkaian kejadian, urutan kejadiannya itu dia, events. Kemudian ada reorientation. Nah, reorientation ini apa? Reorientation ini kita sebut dengan the writer's comment or the writer's opinion. Opini atau pendapat si penulis about the experience, about the events, tentang kejadian yang dialaminya tersebut. Itu dia, komentar atau pendapat dari si penulis tentang kejadian yang dialaminya tersebut. Akan tetapi ini reorientation ini dia optional. Jadi kalau ada ya bagus, alhamdulillah. Ini kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Makanya dibilang optional dia. Cuman you have to be able to understand all of the generic structures of the recount text, ya. Udah harus ngerti kalian itu semuanya. Dan ketika Ustazah tanya, orientationnya yang mana Kak? Events, reorientation yang mana? Gitu. Jadi nanti kalau ada kalau ada paragraf yang diacak atau ada kalimat yang diacak, kalian bisa mengurutkan kejadiannya. Oh ini di awal nih. Pada Sabtu pagi, pada Senin sore atau kemarin malam, minggu yang lalu. Gitu nanti kita lihat dari contohnya. Kemudian language features. Language features ini apa? Language features adalah unsur kebahasaan. Unsur kebahasaannya dia menggunakan apa? Past tense. Nah ini dia yang kita lihat, yang kita pelajari kemarin. Kemudian dia menggunakan action verbs, kata kerja action, kata kerja action. Ada action verb, ada mental verb contohnya ya Kak ya. Kalau action verb itu adalah kegiatan yang kita nampak the activity, we can see the activity. Misalnya kayak ini, pergi, membawa, mengambil dan lain-lain, menghabiskan. Jadi kalau misalnya mental verb for example, love, you like, and then you miss, merindukan sesuatu, or you think, you remember, itu nggak nampak kan? Ya, itu namanya, itu bukan kita bilang dengan action verbs. Itu bukan action verbs.
Tuh, kemudian ada adverb dan adverbial phrase dan lain-lain. Kita lihat contohnya, oke. Yang kalau masih kelas 7 ini, contohnya nggak usah susah-susah kali. Ya, ini kita lihat biar kalian nggak bingung. Itu ada banyak sebenarnya the kinds of recount. Cuman karena masih kelas 8, ini yang kalian pelajari. Kita sebut dia dengan personal recount, ya. Your diary kakak-kakak kalau ada yang suka bikin diary itu recount itu kak, ya. Itu recount, termasuk recount. Nah, kita lihat personal recount. It's about 1, 2, 3, ada 3 paragraphs ya. Okay. I love spicy food so much. Ya, ini awalnya. Ini di awalnya. Ini kalimat. Ini awal kalimat. Awal kalimat. Oke. Kita lihat ini awal kalimatnya. I loved spicy food so much. Kita lihat di sini dia menggunakan kata loved. Berarti dia want to talk about past time. Nih. Saya dulunya sangat suka makanan pedas. Until 1 week ago, sampai seminggu yang lalu, I got very sick. Saya menjadi sangat sakit because of spicy food, karena makanan pedas. Pakai got dia ya. Karena makanan pedas. Nah, ini dia introduction-nya. Berarti di sini yang mengalaminya adalah si saya nih, the writer. And then what happened to her? So it's about a spicy food. Her experience about spicy food. Jadi pengalaman dia tentang makan makanan pedas itu. Nah, di kalimat selanjutnya dia ceritakannya. When I was in my lunch break, ketika isoma kita bilangnya lah ya kak. Pakai was ya. I ate my favorite meatball. Saya makan bakso favorit saya. Ya, and I put ini verb 1, verb 2, verb 3-nya sama ya kak. Put too much sauce into my meatball. Saya masukkan terlalu banyak saus di bakso. After I finished my lunch, setelah selesai makan siang, my stomach felt like it was on fire. Perut saya rasanya kok kayak terbakar. It was very painful. Painful, sangat sakit sekali, painful. That I left school early. Sehingga saya permisi pulang gitu. I got fever and diarrhea for 3 years. 3 years, ya Allah, 3 years. 3 days ya, 3 years sakit di antara. After 3 days, I got better. Setelah 3 hari, saya membaik, and I promise not to eat too much spicy food anymore. Dan saya berjanji tidak akan makan makanan yang terlalu pedas lagi. Oke, di sini nampak ya. Orientation ada di paragraf yang pertama. Ya, rangkaian kejadian ketika dia makan sampai dia kena diare. Ini ada di paragraf kedua. Nah, berarti di paragraf terakhir ini kita sebut dia dengan kita sebut dia dengan reorientation. Nah, apa komen dia di sini? Apa pendapat dia di sini? Apa komennya yang bisa kalian simpulkan di reorientation ini? Iya, dia kapok nggak mau lagi makan yang pedas-pedas. Itu dia contohnya. Nah, oke ya. Jadi kakak-kakak. Nah, ini kan kita terakhir sebelum kalian libur ya. Jadi, so I want you to make your own recount text about your experience or events you have during your holidays. Berapa hari lumayan itu ya kak. Yang terserah kalian, yang bagaimana, oke? Ya, udah habis waktunya, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh japri ya kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, end kak?